Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan untuk adik-adik semua yang belum kenal atau baru pertama kali ketemu dengan kakak, perkenalkan, nama kakak Ayu Nurita dan biasa dipanggil Kak Ita. Di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai tanda pengenal gerakan pramuka. Apa sih Kak tanda pengenal gerakan pramuka itu? Jadi simak baik-baik ya penjelasan kakak mengenai tanda pengenal gerakan pramuka. Karena tanda pengenal gerakan pramuka ini akan sangat bermanfaat untuk adik-adik semua ya dalam penggunaan seragam. Dan kalau misalnya ditanya nih, itu di seragam pramukamu ada tanda apa aja? Nah, itu bisa menjelaskan dan juga bisa tahu. Jadi tidak asal pakai aja. Gitu ya. Jadi ini dia penjelasan dari kakak. Nah, ini dia penjelasan dari kakak tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Ini merupakan contoh seragam untuk golongan penggalang. Jadi ini ada contoh seragam untuk putra dan juga untuk putri. Ini biasa disebut sebagai seragam pramuka lengkap atau SPL. Nah, sebelum masuk ke materi, silakan adik-adik bisa isi setaunya adik-adik dulu ya. Di sini ada bed yang pertama itu bed apa dan seterusnya sampai nomor 11. Lalu kakak akan menjelaskan tentang apa sih tanda pengenal itu. Jadi tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka, satuan tempatnya bergabung, jabatan yang diembannya, kemampuan dan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Di sini tanda pengenal gerakan pramuka itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu tanda pengenal umum, yang kedua tanda satuan, yang ketiga tanda jabatan, yang keempat tanda kecakapan, dan yang kelima adalah tanda penghargaan. Selanjutnya untuk yang pertama yaitu tanda umum, yaitu tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Tanda umum ini terdiri dari tanda penutup kepala, hasduk, tanda pelantikan, dan tanda kepanduan dunia atau WOSEM. Ini merupakan contoh tanda tutup kepala untuk putra dan putri golongan siaga dan juga penggalang. Tentu berbeda ya bentuknya, bentuk dan juga warnanya. Selanjutnya yaitu contoh tanda pelantikan untuk putra dan putri serta tanda WOSEM untuk putra dan putri. Nah, ini merupakan contoh hasduk pramuka untuk putra dan putri, tentu sama saja. Dan di sini juga ada cara melipatnya agar adik-adik semua rapi ketika menggunakan hasduk. Yang kedua yaitu tanda satuan. Tanda yang dapat menunjukkan satuan atau kuartir tertentu tempat seorang pramuka bergabung. Nah, tanda satuan itu ada 3. Yang pertama, tanda satuan terkecil atau barung untuk siaga, regu untuk penggalang, dan sangga untuk penegak. Lalu yang kedua ada pita nomor gugus depan, dan yang ketiga adalah lencana daerah seperti Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini merupakan contoh dari tanda kecakapan. Yang ketiga adalah tanda jabatan. Tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seorang dalam lingkungan gerakan pramuka. Ini merupakan contoh tanda jabatan untuk golongan penggalang dan juga siaga.
yang warna hijau itu untuk siaga dan warna merah itu untuk penggalang. Untuk strip 3 ini menunjukkan tanda yang dikenakan oleh pemimpin pasukan utama atau pratama. Lalu yang strip 2 ini menunjukkan tanda untuk pemimpin regu, dan strip 1 itu untuk wakil pemimpin regu atau wapinru. Lalu di sini ada contoh tanda jabatan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan juga Pandega. Yang keempat, tanda kecakapan. Tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongannya. Tanda kecakapan itu ada 3, umum, khusus, dan Garuda. Untuk tanda umum yaitu tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Macam-macam tanda kecakapan umum ini tentu sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan. Untuk adik-adik di golongan penggalang itu ada 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan juga penggalang terap. Selanjutnya, tanda kecakapan khusus, tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK sendiri merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional dan artinya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Yang terakhir adalah Garuda. Tanda kecakapan Garuda merupakan tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Seorang pramuka dapat menjalani syarat Garuda setelah menyelesaikan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. Lalu ini merupakan contoh dari tanda kecakapan umum. Di situ ada siaga mula, bantu, tata, penggalang ramu, rakit, terap, penegak bantara laksana, dan juga yang terakhir adalah pandega. Dan ini merupakan contoh dari tanda kecakapan khusus. Dan ini tanda kecakapan Garuda. Di sini warna itu menunjukkan golongannya ya. Untuk siaga berwarna hijau, penggalang berwarna merah, kuning untuk penegak, dan coklat untuk pandega. Yang terakhir adalah tanda penghargaan. Tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Tanda penghargaan untuk peserta didik yaitu ada bintang tahunan dan tanda ikut serta atau tiska atau tanda ikut gotong royong atau tigor. Lalu tanda penghargaan untuk anggota dewasa yaitu ada lencana pancawarsa, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa gerakan pramuka sebagai penghargaan atas kesetiaannya kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa gerakan pramuka selama 5 tahun atau kelipatannya secara terus-menerus. Lalu ada lencana wiratama, yaitu diberikan kepada anggota pramuka yang telah memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, dan keuletannya sehingga berhasil dalam usaha menyelamatkan sesuatu atau seseorang, atau dalam mempertahankan kebaikan
dan kebenaran sehingga berhasil dan bermanfaat bagi gerakan pramuka atau gerakan kepanduan di dunia. Yang terakhir adalah lencana bakti, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa di dalam dan di luar gerakan pramuka yang dianggap telah berjasa bagi gerakan pramuka. Untuk lencana jasa ini meliputi lencana Dharma Bakti, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada seorang yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dana dan fasilitas yang cukup besar dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan gerakan pramuka. Lalu ada lencana melati, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada seorang yang dianggap telah memberikan jasa dan pengabdian yang lebih besar bagi kepentingan gerakan pramuka. Dan yang terakhir adalah lencana tunas kencana, yaitu tanda penghargaan tertinggi dalam gerakan pramuka yang diberikan kepada seorang yang dianggap telah memberikan jasanya yang sangat besar bagi kepentingan gerakan pramuka. Ini merupakan contoh dari bintang tahunan untuk siaga dan juga penggalang. Dan ini merupakan contoh dari Tiska dan juga Tigor. Ini untuk contoh tanda penghargaan gerakan pramuka orang dewasa ya. Nah, itu tadi penjelasan tanda pengenal dari kakak. Gimana? Sudah paham ya tentang apa sih itu tanda pengenal? Adik-adik juga bisa menambahkan informasi kalau dirasa penjelasan dari kakak ada yang kurang, atau adik-adik semua bisa juga mencari di sumber-sumber lain. Terima kasih sudah menonton video kakak ini sampai akhir. Jangan lupa like kalau adik-adik semua suka dengan penjelasan dan juga materi dari kakak, dan jangan lupa komen untuk memberikan ide dan juga saran, tapi jangan lupa dengan santun dan sopan. Dan yang terakhir, jangan lupa share agar teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.